Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Nur. Untuk konten pecandu MDPL kali ini, capture dan sharing-sharing bersama narasumber dari Basarnas dan ada door prize juga. Pokoknya ramai banget lah untuk konten kali ini. Mendapatkan ini kalian akan dikasih pertanyaan door prize-nya. Oh ya, berarti besok pagi ya. Ya. Acara ada door prize utama yang sudah registrasi mungkin bisa diingat ya, atau mungkin nanti kita sebutkan namanya. Ya. Oke, kita kocok-kocok dulu. Ini bukan melihat siapa-siapanya ini ya. Di sini tidak ada nama ya, di sini tidak ada nama, hanya nomor. Tentunya. Oke, siapakah yang beruntung malam hari ini? Kita cek sound dulu. Halo. Belum panas. Hai. Halo. Oke. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Baik. Baik. Oke. Kalau kita bilang selamat malam. Kita ada jargonnya di sini. Apa, kalau kita teriak shelter pendaki Siboli, no safety, no adventure. Oh iya, oke. No adventure. No safety, no adventure. Boleh dibaca, ini emang agak susah disilat-silat Jawa, nggak apa-apa, boleh latihan dulu. No safety, no adventure. Satu nama. Siapakah yang beruntung? Ya, siapa yang mau ngambil? Oh, oke, aku aja kali ya. Oke, ya siap. Bawa ininya. Oke. Ambil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nomornya, Ndak? Oke, semuanya bisa. Nomor registrasi SP 005. Namanya siapa, Mas? 005. Oke, silahkan bisa langsung maju ke depan. Bisa ya, bisa dibawa. Boleh maju ke depan, tunjukkan buktinya. Maju aja Mas, langsung maju aja. 005 ya? 005 ya. Nomor registrasinya 005. Ya, siapa yang beruntung? Kita hitung 3 kali ya. Kalau nggak maju berarti ini hangus ya. Oke? Oh, ini adik kecilnya, pendaki kecilnya ini yang dapat. Wah, selamat. Coba mana buktinya? Atas nama Dewi SP 005. Betul. Sebelum dapat hadiah kenalan dulu ya. Oke, boleh dikunyah dulu. Lagi asik-asik makan, tiba-tiba dapat hadiah. Oke, sudah. Nah, oke. Sini. Ini namanya adik siapa? Adik ke sana toh ya? Jessie. Halo kakak-kakak gitu. Halo kakak-kakak semua. Namaku Jessie. Salam kenal ya. Oke, boleh dibalas dan halo Jessie. Halo Jessie. Halo juga semuanya. Gitu ya. Coba yang keras. Halo juga semuanya. Ya, aduh, ini pendaki cilik ini. Sudah mendaki kemana, Dek? Sudah mendaki kemana, Dek? Tahu Andong sama Mengantuk. Wah, teman-teman Dek Jessie. Aduh, ini kecil-kecil sampai rawit ini ya. Pengalamannya lumayan juga ini. Oke. Kalau pegunungan berapa ketinggian? Nggak tahu, pokoknya ikut jalan gitu lah. Nggak kayak kita ya. Naik gunung searching dulu, ini sama ini tinggian mana, treknya mana nih yang cocok nih, pokoknya gas gitu ya Dek ya. Oke, Dek Jessie, alamatnya mana rumahnya? Bojo-bojonya mana Dek? Di Kauman. Oke, Dek Jessie, selamat ya dapat hadiah dari PGR Adventure ya.
Ya, oke. Boleh difoto Bisa dulu? difoto dulu. PGR Outdoor, oke. Mas Ferdi. Mas Ferdi. Mas Ferdi nanti bisa kenalan sendiri mungkin ya. Ini bocorannya Mas Ferdi ini Ferdi. masih bujang gitu. Sudah soal ini ada jangan. Udah punya calon. Calon Udah punya calon tapi belum ada jalur hukum masih sah. ya. Dan yang satunya lagi ini Mas Ahmad Garle. Garle. Mas Garle. Ini beliau berdua ini Mas Ferdi di Basarnas, Badan SAR Nasional, ya. Yang Mas Garle ini dari BPBD Kabupaten Kendal. Tentunya juga pelaku dan juga penggiat alam juga, kegiatan kemanusiaan tentunya sudah banyak hal yang sudah ya tentunya sudah diikuti, sudah dilaksanakan banyak hal lah pada yang lain biar hal positif itu berkembang dengan pesat gitu ya. Iya, nggak hanya di kita aja yang malam hari ini hadir, tapi juga bisa disampaikan ke teman-temannya. Mas Garle, beri tepuk tangan yang meriah. Untuk sesi ini, jadi ini jangan sia-siakan ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman mau bertanya, silakan bertanya. Karena kebetulan kita kedatangan narasumber yang memang mereka expert di bidangnya. Jadi mereka yang sudah sering menangani kondisi-kondisi kedaruratan, baik itu di kebencanaan maupun di gunung. Rescue teknik, guys. Jadi ini expert semua ini. Monggo silakan. Pak. Iya. Sering ketinggian tinggi maksudnya Pak. Monggo silakan. Oke, beberapa ada yang kenal sama saya. Oke, nama saya Ferdiwan Mahendra. Saya dari Basarnas Semarang di Ngalian. Rumah saya di Buja. Banyak warga Buja di sini ya. Di sini kita sharing aja ya, karena ini acaranya juga dadakan. Saya tadi malam baru ditelepon. Ini siswa-siswa agak nekat Saya kurang ajar katanya. Izin senior. Oke, untuk malam ini mau menyampaikan apa aja ini Mas? Oke, untuk malam ini yang utama itu penanganan pada kondisi gawat darurat. Di sini semua pendaki semua ya. Udah pernah mendaki gunung semuanya ini? Ada yang belum pernah? Pati ini sing cowok ini. Nah, kalau belum pernah bisa ke Gunung Pati aja nggak apa-apa. Awal yang bagus tuh. Gunung Puding boleh. Oke, mungkin langsung untuk mempersingkat waktu ya. Jadi untuk mungkin pertanyaan teman-teman nanti menjabar lain-lain. Untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja Mas. Untuk materi yang pertama, jenengan ke materi. Oke, untuk penanganan pertama, misalkan terjadi gawat darurat, biasanya itu kan para pendaki itu seringnya entah kesleo, jatuh atau apa, nanti akan dibantu sama Mas Garle untuk teknik penanganan ketika cedera. Oke, langsung Mas Garle praktek atau gimana? Oke. Oke, biasanya yang sering terjadi kalau di gunung itu cederanya apa? Bisa dibantu jawab? Nah, Sleo, keram, Sleo, mungkin, keram. atau agak ekstrim dikit mungkin kita jatuh ya. bisa gerak gitu Mas. Kalau perjalanan mungkin itu. Atau ada yang pernah kejadian di gunung? Patah hati termasuk orang. Ya, kalau bisa kita hindari kejadian seperti itu. Tapi di sini saya akan sharing aja. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung tanya nggak apa-apa, di stop aja. Kita ada revert untuk yang aktif juga, tapi terbatas. Itu. Dan juga ini ada door prize, jadi untuk mungkin Mas Ferdi menyampaikan apa, ada pertanyaan yang bisa menjawab, ada revertnya juga gitu. Oke, yang pertama penanganan pada gawat darurat itu adalah keadaan darurat di mana seorang korban itu tidak bisa melaksanakan pendakian atau turun ya. Nah, biasanya terjadi karena kecelakaan, karena jatuh atau mungkin cedera ketika naik atau turun itu. Nah, yang pertama nanti ada pembidaian. Ada yang tahu pembidaian? Nah, pembidaian. Oke, pembidaian itu adalah menstabilkan posisi pergerakan yang cedera. Pembidaian itu biasanya kan kadang patah atau dislokasi, itu kan sudah jalan. Nah, kita stabilkan. Di sini ada namanya
bidai. Ini bidai buatan ya. Nah, yang pabrikan juga ada. Biasanya kalau kita di alam itu kita motong kayu. Ya, atau frame tenda juga bisa. Pokoknya benda-benda yang keras dan lurus. Ini bisa dibuka aja. Ini ada macam-macam ukurannya. Oke, yang pertama kalau kita menolong korban itu, yang pertama kita lakukan apa? Yang bisa jawab. Yang pertama kita melihat korban, ini korban kesakitan. Yang pertama kita lakukan apa? Nah, bertanya. Yang sakit yang mana gitu ya. Nah, lalu kita laksanakan pemeriksaan fisik. Kita cek dulu, misalkan kaki. Misalkan dengan bawa gunting atau pisau dibuka aja, atau gimana caranya itu biar kakinya terlihat. Diekspos, kita buka celananya, tapi jangan sampai atas ya. Kedinginan nanti. Nah, ini ada macam-macam. Nah, ini ukurannya itu nanti disesuaikan. Biasanya yang sering terjadi kalau cedera kaki itu di mana? Lutut, ankle, atau mungkin di polok ya, ankle. Biasanya kan ankle atau enggak lutut. Lututnya keder, jatuh. Itu kita sesuaikan. Misalkan kondisinya dia lurus, bisa diluruskan ya, nanti dibikin lurus seperti ini. Nah, kita sebelumnya dicek dulu, dilihat lukanya terbuka atau enggak, atau cuma memar, bengkak. Nah, itu kita cek semua. Nah, setelah itu kita siapkan bidenya. Tapi jarang ya pendaki yang bawa peralatan seperti ini. Seenggaknya kita tahu di situ ada pohon, kita potong, disamakan ukurannya aja, sesuaikan, potong, nanti ditamelkan. Nah, terus nanti diikat pakai tali, pakai apa? Biasanya bawa tali atau webbing. Nah, ini contoh bidai darurat. Bisa dipasang di sini. Jadi fungsinya pembidaian itu untuk menstabilkan kaki supaya tidak banyak pergerakan. Karena kalau kaki sakit digerakkan juga tambah sakit kan. Nah, kita stabilkan menggunakan bidai. Oke, bisa dibantu dipraktekkan Mas. Bisa satu dari korbannya seperti ini. Tanya, Mas, kenapa Mas jatuh? Ya, jatuh nggak Mas? Jatuh Mas. Enggak, Aku dijawab. pura-pura aja. Nah, ini jatuh. Yang sakit yang mana Mas? Oh, engkolnya. Nah, ini kita cek dulu. Terluka. Ini terluka hatinya apa kakinya Mas? Oh, pikiran. Oke. Misalnya ini kakinya, kita cek dulu. Nah, jangan terlalu banyak gerakan. Jadi misalkan ini udah sakit, dia udah bilang sakitnya di sini. Jangan terus digerak-gerakin seperti ini. Kita cek aja. Bisa digerakkan nggak Mas kakinya? Disuruh menggerakkan kaki-kakinya, jari-jarinya itu suruh gerakan. Ya. Terus kita cek dulu, dia diilik-ilik lah istilahnya. Bisa masih terasa nggak? Biasanya kalau sampai parah itu nggak bisa. Nah, kalau diamputasi udah beda lagi, itu udah masuk ke perdarahan itu. Udah dipotong ya. Oke, yang pertama itu kita cek. Nah, di sini di tubuh kita itu ada yang namanya peredaran darah. Sirkulasi darah yang naik dari yang diedarkan dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kita cek dulu, di sini ada nadi di atas punggung kaki ini lurus dengan jempol. Ini kita cek dorsalis pedis namanya, atau nadi yang ada di punggung kaki. Dicek dulu, nadinya teraba enggak? Karena kalau nadi enggak teraba, itu biasanya ada perdarahan di dalam. Cek di sini. Sini. Coba bisa dicek di kakinya masing-masing. Ada tuh. Nah, lurusnya ibu jari ke belakang. Nah, ngeceknya juga jangan pakai jempol, pakainya jari manis sama jari tengah. Jari telunjuk. Ceknya di sebelah sini ya. Nih. Dicek di kaki masing-masing. Itu kalau kaki biasanya ada cedera di sebelah sini, di bawah itu nadinya terasa lemah. Patah berarti. Apa tidak ada kakinya Pak? Oke. Nah, setelah itu dicek kaki, suruh gerakin atau dicek di sensor terapa enggak, masih kerasa enggak dipegang itu. Nah, kalau udah distabilkan, minta bantuan temennya ketika pas masak. Mas Nuril bisa dibantu distabilkan dulu ketika pemasangan bidang.
Nah, ini kita luruskan dulu kakinya. Nah, kita diukur dulu nih, kira-kira panjangnya berapa. Nah, untuk stabilitas di pembidaian itu kalau bisa, misalkan yang patah atau yang cedera kaki, yaitu seluruh kaki aja dibidai. Jadi biar lebih stabil, biar gak banyak pergerakan. Nah, prinsipnya pembidaian itu kalau yang cedera di sendinya. Nah, di sini ada yang masih bingung nggak perbedaan sendi sama tulang? Nah, kalau sendi itu yang di lutut, ankle, ya itu sendi. Kalau tulang ya tulang ini paha atau di tungkai bawah. Nah, prinsipnya pembidaian itu kalau di sendi kita melewati 2 tulang, kecuali yang di ankle ya. Kalau ankle dibablasin. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang belum, saya nggak ngerti nih tentang perbedaan ankle, terus perbedaan sendi, terus ada perbedaan tulang antara tungkai atas, tungkai bawah. Boleh ditanyakan langsung aja, nggak apa-apa. Kalau yang belum paham langsung tanya aja, biar kita kupas bareng-bareng. Siapa tahu ada temennya yang mau nanya tapi bingung nanya gimana, ikut tanya kan jadi tahu semua. Nah, untuk pengikatan bisa menggunakan kain, kalau ini namanya mitela ya, atau pakai slayer. Kalau terpaksa yang bawa kaos dipotong aja, tapi usahakan yang masih baru ya, jangan yang udah dipakai keringet, karena takutnya kalau misalkan ada luka terbuka nanti jadi infeksi. Jadi prinsipnya gini aja, kalau kita cedera di alam kan jarang yang bawa alat medis lengkap, pakainya yang penting bersih aja, bersih, nggak harus steril, yang penting bersih dan kering. Nah, ini untuk pengikatannya sama dikomunikasikan, banyak diajak bicara, terlalu kencang enggak. Jadi itu tadi prinsip-prinsip dasarnya ya Mas Ferdi ya. Ya betul Pak. Terus kalau misalnya nih ketika kita berhadapan dengan korban yang kebetulan dia pingsan, susah untuk diajak bicara, apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin saya mewakili pertanyaan teman-teman. Ya, ada yang mau bertanya begitu? Ada, oke. Ada toh? Kalau nggak ada berarti saya sendiri yang goblok. Nggak apa-apa. Nah, misalkan korban pingsan, kita cek dulu itu pingsan atau meninggal. Ada. Iya, itu betul. Dia jatuh sendiri, nggak konangan, terus ada yang nemukan korbannya pingsan padahal udah meninggal. Nah, prinsip yang kita utama itu cek nadi sama nafasnya. Kita respon dulu, dipanggil-panggil, ditepuk-tepuk, dikasih rangsangan nyeri, dicubit-cubit. Kalau dia nggak sadar, baru kita cek nadi sama nafasnya. Dia masih bernafas ya. Dicek aja nafasnya, ada hembusan nafas nggak, terus dada sama perutnya itu kembang kempis nggak. Ada nadi karotis di belakang tulang rahang bawah agak ditekan. Coba dicek, ngeceknya pakai dia jari telunjuk sama jari tengah ya. Nah, nanti dikomunikasikan ya, terlalu kencang atau enggak. Nah, kalau ini kan udah stabil kakinya, tapi kalau udah stabil terus jangan digoyang-goyang gini ya, sama aja, percuma distabilin kan. Nah, jadi prinsip dasarnya pembidaian itu adalah mengurangi pergerakan gitu ya. Betul, mengurangi pergerakan pada kaki yang cedera, imobilisasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada? Apa? Mau tanya itu kalau apa namanya yang patah itu sebelah sini tuh. Oh, patah Belikat. Terus pembidaiannya gimana? Oke, kalau belikat kita pakainya sling and short namanya. Enggak boleh. Itu aja. Untuk darurat Mas, kalau misalnya untuk darurat kita nggak bawa sling itu bisa kita gunakan apa Mas penggantinya? Gitu nggak kira-kira nggak? Iya. Karena jenengan berani bertanya tak kasih dompet nih. Mau tangan dulu. Dari PGR Rodor. Terima kasih PGR Rodor gitu. Apa? Terima kasih PGR Rodor. Terima kasih PGR. Saya gitu. Udah nggak usah dikenalin nanti nggak enak malah. Oke, Iya, jadi yang tadi ditanyakan pertanyaannya tadi seperti itu. Di sebelah mana? Sini, bahu belakang. Di tulang skapula. Ya, tulang skapula namanya. Yang ini bahu belakang. Itu mekanisme cederanya gimana berarti? Skapula. Kok bisa patah di sini? Kepleset terus jatuh belakangnya dulu ya. Nah, kalau patah tulang sini, kita cukup dibalut. Karena kita di sini kan nggak bisa dibidain. Kalau dibidain sini ketemunya bidai leher nanti. Nah, kita juga dicek dulu
tulang lehernya geser enggak. Tulang leher itu dari depan sama di trakea. Ini dicek, jangan disentik mas, sentik sakit mas. Bisa tolong-tolong mas. Dicek, di sini ditekan sakit enggak? Ada perubahan bentuk enggak? Nah perubahan bentuk itu dari perubahan bentuknya, terus ada luka enggak, bengkak sama kalau ditekan itu nyeri. Kalau nyeri berarti ada cedera di situ. Nah, untuk pembidayannya kalau di sini kita balut pakai kain panjang aja. Misalkan nggak bawa kain ya itu. Biasanya alternatifnya itu kaos kita potong-potong, kita sambung. Diikat. Diikat melingkar aja. Bebek tangis seperti itu. Bisa dicerna nggak cara ngikatnya? Ini diputar aja. Jadi memang butuh kain yang panjang sebenarnya. Kalau ada perban bisa, perban gulung itu tuh kasar gulung, diikat aja melingkar. Nah, apa kedit bisa. Jadi ini korbannya kita pegangnya, distabilkan nih. Jangan ada gerakan ngoten gini. Satu orang bagian. Satu orang megangi Agar tidak bergerak satu orang. Ditahan biar tidak bergerak dong. Nah selanjutnya kita tinggalkan muter, agak dikencengi. Memang sakit, pasti korban akan bilang kesakitan. Tapi lebih baik distabilkan daripada dia bergerak bebas. Karena nanti bisa memperparah. Apalagi kalau dia tulangnya sampai benar-benar patah, itu bisa merobek organ-organ dalam. Oke, terjawab? Masih bingung nggak? Agak bingung. Karena nggak di. Gini, kalau jenengan pakai kendit, pernah pakai kendit ya? Kalau pakai kendit itu kan untuk bungkuk kan susah. Nah itu diterapkan di sininya, supaya ini juga tidak bisa bergerak begini. Kalau bergerak dia harus satu badan full, supaya ini tidak ada pergerakan. Tujuannya kan untuk imobilisasi, untuk meniadakan pergerakan. Kita dirawat di rumah sakit, besoknya meninggal. Itu keracunan darah. Jadi karena ada perdarahan di dalam, kita salah penstabilan. Itu kita curigai, sudah disampaikan ke tim medis. Nah, kita ikat di sini, sudah kita ikat aja. Kan di dalam tubuh itu ada sela-sela alami di punggung bawah, terus mana ini lutut sama leher. Nah itu kita masukkan dari bawah talinya, mitelanya kita geser pelan-pelan, terus diikatkan seperti itu. Oke, diusahakan ketika kita menangani korban itu tangan kita bersih ya. Miringan. Oke, kalau nggak bersih syukur-syukur ya ada bawa latek gitu, tapi kan jarang ya pendaki bawa latek itu. Kresek bisa, tapi rusak-rusak ya mas. Ya seenggaknya kita cuci tangan dulu lah bersih. Nah, jika menemukan korban seperti ini kita panggil dulu, mas. Nah, dia nggak respon. Nah, kita tepuk-tepuk dulu, respon nggak? Nah, kalau nggak respon lagi, kita cubit atau kita kasih rangsangan nyeri di dada sini. Ulu hatinya agak kita gerus dikit gini. Belum terasa itu kayaknya mas. Belum terasa. Itu cuma tak pegang, belum tak kasih rangsangan. Bagian sebelah mana nih? Nah, kita respon itu di bagian dada tengah ini, tengah-tengahnya sampai ulu hati. Kita gerus aja. Jadi pas pertigaan bawah ini ya mas ya, pas rusuk bawah ini. Pas rusuk bawah ya. Ada pertigaan. Ada cekungannya loh. Nah, ini kita gerus. Mana Bang Juni? Nah di situ. Kalau di sini masih nggak respon, dia nggak bergerak. Nah kita lihat. Nah bawa jaketnya dibuka. Lihat. Nafasnya kebang kempis nggak? Kita rasakan di sini. Dia bernafas nggak? Baru kita cek nadi di leher. Karena nadi yang paling dekat sama jantung itu nadi yang ada di leher. Peredarannya besar. Kita cek. Oke. Nah pemeriksaan fisik itu dari kepala bisa di rumah. Dicek dulu, misalkan korbannya setengah sadar nih, dia diajak ngobrol susah, tapi dia masih hidup, terus digerus kayak tadi respon. Kita cek aja dari kepala sampai kaki. Jadi pemeriksaan fisik itu fungsinya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab?
pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Nah, oke. Jadi pemeriksaan fisik itu fungsinya adalah mencari tahu apakah korban ada cedera, perubahan bentuk atau luka terbuka di sekujur tubuhnya dari atas sampai kaki. Bisa tambah izin untuk pertama ketika kita menemukan korban atau menemukan survivor, kalau teman kita berarti kita bisa langsung menolong karena teman kita langsung. Kalau orang lain kita izin dulu apakah boleh menolong atau tidak. Kalau memang tidak diperbolehkan menolong ya tidak bisa menolong. Pernah kejadian saya lupa di mana, di gunung mana saya lupa, ada orang luar negeri, dia ada fraktur atau apa, mau ditolong oleh relawan tidak mau, harus dipanggilkan tim SAR. Itu kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu permintaan dari korban. Sambil kita dengarkan, Digerakan dikit. kita gerakan sedikit. Biasanya kalau ada cedera patah tulang panggul itu gigi. Krek, krek. Sambil seperti ini kita juga mencium apakah ada aroma wangi atau apa. Fungsinya itu. BPK-nya. Kita gerakan sedikit saja. Tidak ada bunyi krapitus. Turun ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah atau kaki. Alat pergerakan bawah ke tungkai atas, paha dulu. Sama kita Sama, diusap ya. sapuan sampai ke belakang. Itu kalau korban ada cedera di situ pasti akan bilang sakit ketika ditekan. Jadi urutan dari pemeriksaan fisik itu yang pertama adalah deformity atau perubahan bentuk. Kita lihat bentuknya normal nggak, wajar nggak. Terus yang kedua open wound atau open injury, luka terbuka. Kalau misalkan luka terbuka kita tangani dulu bisa. Oke, setelah itu tenderness. Ada yang tahu tenderness? Nyeri tekan. Jadi kalau dipegang itu sakit. Nah, baru yang terakhir swelling atau bengkak, memar. Oke, nanti mas dicek juga itu otaknya ya. Ada yang bilang otaknya didengkul ya, dicek dulu. Kita cek patelanya berpindah posisi apa tidak. Posisinya masih di tempatnya enggak. Sudah, kita turun Ke lagi bawah. ke bawah. Engkolnya ya, di sendinya, Apa ini poloknya, poloknya, mata kaki. mata kaki, hilang atau enggak, punggung kaki. Telapak kaki. Oh iya, aku mangan. Satu-satu ini. Dicek satu-satu jarinya. Satu.